Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam majlis ilmu, majlis taman-taman surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan 1 jam ke depan kita mengkaji hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, kita masih menjelaskan hadis kedua dari Arba'in An-Nawawi. Silahkan kitabnya dibuka, karena sudah dibagikan kitabnya kan, Arba'in An-Nawawi. Kecuali yang belum dapat nanti bisa minta ke Ustadz Ari. Hadis yang kedua, pada kesempatan sebelumnya sudah kita baca dan kita terjemahkan juga penjelasan tentang poin yang pertama setelah menjelaskan secara global ya, hadis Arba'in. Hadis yang kedua ini yang terkenal dengan hadis Jibril, karena malaikat Jibril datang menjelma seseorang yang tinggi besar pakai baju putih, kemudian tiba-tiba mendekapkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya lah para sahabat terutama Umar bin Khattab radhiyallahu an kaget, kemudian bertanya tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jawaban rukun Islam. Kemudian bertanya tapi membenarkannya, laksana seorang guru yang menguji muridnya terhadap ilmu yang sudah disampaikannya. Kemudian bertanya lagi tentang iman, dijawab dengan rukun iman. Itu juga sama, bertanya setelah dijawab oleh Rasulullah SAW, kemudian membenarkannya. Kemudian setelah itu bertanya tentang ihsan, dan Rasulullah menjawabnya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, tapi Allah tidak bisa dilihat di dunia. Maka tanamkanlah bahwasanya Allah selalu melihatmu. Kemudian setelah itu bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena belum sampai ilmunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Allah tidak memberitahukan kepastiannya terjadi hari kiamat, karena itu wilayahnya hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya saya tidak tahu. Ini menunjukkan kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelajaran bagi kita ketika kita ditanya tentang urusan, baik kaitan dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan agama. Ketika belum tahu dengan sempurna
atau sama sekali terlebih tidak tahu jawabannya, maka agar terlepas dari ancaman di akhirat atas pertanggungjawaban itu, lebih baik jawab saya tidak tahu. Itu sepertiga dari ilmu. Kemudian setelah itu bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Kemudian menjawab Rasulullah SAW dengan bahwa nanti kamu akan menemukan seorang anak yang melahirkan tuannya, seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Kemudian nanti akan melihat seorang pengembala yang kusut masai, tidak beralas kaki, tapi mereka berlomba-lomba dalam membangun rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka. Kemudian setelah itu tiba-tiba orang ini pergi begitu saja, ya, pergi begitu saja, sehingga Nabi bertanya, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang tadi? Kemudian para sahabat menjawab, wallahu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Jibril atakum liyu'allima dinakum. Itulah malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jamaah rahimakumullah, kemarin sudah kita jelaskan tentang Islam, ya, apa itu Islam, definisi secara bahasa dan juga definisi secara istilah. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada penjelasan rukun Islam yang kedua, ya, dari dua kalimat syahadat, bahwa di sini ada pelajaran, ya, kita urutkan. Kedatangan malaikat Jibril, sosok menjelma sosok manusia yang tinggi besar dan berbaju putih, ya. Syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Ini menjadi dalil, ya, hujjah bagi kita, ya, para ulama menjelaskan salah satu di antara sunnah bahwa umat Islam itu diusahakan adabnya menggunakan pakaian yang bersih suci, ya, rapih, bersih, suci. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka dengan warna-warna yang tidak norak, terutama warna putih, ya. Beda, warna putih itu bisa memberikan cerah di wajah. Bukankah kita mempelajari tentang sepenggal sejarah Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu diutus untuk menjadi delegasi Islam, seorang dai, seorang penceramah, seorang mubalik. Pergilah ke perkampungan Bani Ghanam. Kemudian di situ beliau berdakwah dan banyak orang yang masuk Islam, ya. Kemudian termasuk juga pembesar kaum, ya, pembesar kabilah, namanya Sa'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad ini pembesar kabilahnya. Beliau tokohnya. Kemudian melihat dakwahnya Mus'ab bin Umair ini, dia geram gitu karena membawa agama baru dalam pikirannya yang selama ini Tuhannya Lata dan Uzza dan Manat. Akhirnya disuruhlah sahabat dekatnya Usaid bin Hudair datang menemui Mus'ab bin Umair. Berangkat dalam keadaan geram, bertemu dengan Mus'ab bin Umair, itu belum bicara apapun, itu sudah luluh hatinya. Kenapa? Karena melihat Mus'ab bin Umair itu pakai pakaiannya rapih, bersih, kemudian mengeluarkan aroma yang khas, misik gitu. Jadi membuat kesan kalau dalam pelajaran fikih dakwah itu membeli hati umat sebelum menyampaikan hal yang jauh lebih berharga pada dirinya. Ya, sebagaimana Nabi Musa disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun, ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka
wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini pelajaran besar bagi kita. Misalnya Islam yang akan disampaikan itu jauh lebih berharga, tapi kadang susah untuk diterima karena yang menyampaikannya sebelum menyampaikan hal mutiara, ya kalau itu dikatakan mutiara yang sangat berharga, itu orang menutup terlebih dahulu hatinya karena tidak memberikan kesan yang baik gitu. Makanya rapihlah baju, kemudian warnanya pilih warna-warna yang menyejukkan mata. Jangan oranye, laki-laki warnanya oranye bajunya, ya kuning gitu ya, merah-merah yang mencolok gitu. Kalau merahnya merah merah tua nggak terlalu masalah. Terus sudah meskipun putih ada juga yang sampai kumal, tahu kumal ya? Kesannya tuh buruk saja ya. Meskipun yang disampaikannya benar, tapi tidak memberikan awal kepada objek dakwah itu kesan yang bagus dari penampilannya, wewangiannya. Itu kadang juga orang alergi terlebih dahulu. Nah, akhirnya Usaid bin Hudair tadinya mau menimpakan sesuatu yang karena disuruh oleh Sa'ad bin Mu'ad gitu ya. Belilah sesuatu pelajaran kepada Mus'ab bin Umair. Malah beliaulah yang mendapatkan pelajaran. Akhirnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah itu beliau katakan, pokoknya engkau harus bertemu dengan sahabat dekat saya, Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya bertemulah Mus'ab bin Umair. Itu juga sama, Mus'ab bin Umair itu pertama kali ketemu itu punya kesan ya, karena penampilannya Mus'ab bin Umair itu khas gitu. Sebelum berbicara tentang mutiara Islam yang jauh lebih berharga untuk kemaslahatan hidup dunia dan akhirat bagi ketua kabilah itu ya, Sa'ad bin Mu'ad itu sudah memberikan kesan lain ya. Akhirnya menyambutnya dengan senang hati, kemudian dia juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam itu ya. Nah, ini pelajaran. Perbaguslah baju yang rapih, bersih, suci tentunya, dan pilihlah warna-warna yang tidak mencolok mata ya. Kemudian berilah kesan yang baik. Rambut ya, apalagi seorang yang ngaji dengan yang tidak ngaji kan lain ya. Jabrik terus dicepak, ini lagi musim kan sekarang. Gitu. Bagusnya sama, kanan kiri atas depan sama. Kalaupun mau panjang nggak apa-apa, yang penting rapih. Ya mas sudah panjang kumal gitu, wah kesannya jauh dari hal yang baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga terlihat adab seorang murid kepada guru, gitu. Menyiapkan hati, kemudian duduk dengan penuh adab dan kesopanan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Selain dari itu, ini juga pelajaran bahwa kedatangan malaikat Jibril itu laksana seorang guru yang bertanya kepada muridnya tentang ilmu yang sudah disampaikannya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sesuai dengan ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian membenarkannya malaikat Jibril. Tapi ada satu hal yang penting, bahwa ketika ditanya tentang sesuatu yang memang kita tidak tahu, jawablah tidak tahu. Jangan asbun. Tahu asbun? Asal bunyi ya. Nah, dalam hal ini selalu ingatlah pada surat Al-Isra, surat 17 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah, kata Ibnu Mas'ud, wala taqfu itu wala taqul. Janganlah kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya atau belum menguasainya. Kenapa? Innas sam'a, karena pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati. Tiga-tiganya, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hati untuk
mencerna, ya, merasakan. Kana anhu mas'ulah. Tiga-tiganya akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Ya, makanya jangan asbun. Seperti lagi rame-ramenya sekarang. Levelnya sih KH gitu. Apa itu KH? Kiai Haji. Ya. Kiai Haji Mashhud. Ya, namanya bagus. Ya. Salah satu tokoh, ya, tokoh yang mendagangkan jualan-jualan yang komoditinya sangat murah, ya. Orang bagian dari liberal juga, orang Islam Nusantara. Jadi dia katakan agar Jumatan itu jauh lebih banyak jumlahnya yang hadir, maka boleh dialihkan hari Ahad. Hari Ahad kan hari libur katanya. Ya, biar banyak orang yang hadir. Bahkan ibadah haji itu income-nya besar. Tidak perlu waktu Dzulhijjah saja, Muharram juga bisa hajian, bulan-bulan yang lain juga bisa hajian. Bahasa kerennya bagi kiai yang begini, kiai koplak gitu, ya. Ucapan seseorang kan menunjukkan kualitas ilmunya sampai di situ, ya. Kiai haji kok ucapannya begitu. Nah, marukan, cek orang Sunda, marukan tidak berat itu pada hari kiamat. Orang yang punya statement seperti ini berat pertanggungjawabannya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Bahkan dalam hadis dikatakan orang yang pertama kali masuk neraka sebelum pelaku kemusyrikan adalah orang-orang yang menjual ayat dengan harga yang sedikit. Nah, ini bukan tidak tahu, cuma kan persoalannya itu sponsor di belakangnya itu yang bisa membeli pikirannya sehingga mengeluarkan statement bukan tidak tahu. Masih mending orang yang tidak didasari dengan ilmu karena kebodohan kemudian menyampaikan. Ini kiai haji, ya, itu tahu kebenaran kapan Dzulhijjah itu kapan, ya, ibadah haji itu tahu. Jumatan namanya Jumatan ya hari Jumat. Kalau dialihkan hari Ahad bukan Jumat lagi, Ahadan jadinya. Bukan Jumat lagi gitu. Pasti tahu kebenaran, ya. Ini namanya jauh lebih Fir'aun daripada Fir'aun, ya. Bahaya. Nabi mengatakan man fassaral Qur'ana bi ra'yihi, ada juga kalimatnya man qala fil Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja orang yang mengomentari, menafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan otak-atik uteknya, tidak dengan disiplin ilmu. Terlebih kalau tahu disiplin ilmunya, kemudian dia salahi, ya, dia menyimpang dari ilmu, disiplin ilmunya yang dia tahu, faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, siap-siaplah tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Sudah jelas kok dalam surat Al-Jum'ah kan ayat 9. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jelas ayatnya. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Itu spesifik ayatnya. Jika dipanggil, diundang, artinya mendengar kalimat hayya 'alas shalah pada hari Jumat, ya, untuk sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, kata Allah, maka segeralah kalian menuju zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menuju masjid-masjid kalian untuk sholat berjamaah. Nah, fas'au ini dari sa'a yas'a. Kalau banyakan fas'au ini fil amr, perintah. Wal amru yadullu alal wujub. Kalau kita baca ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang kalimatnya perintah, dalam kaidah usul fikih, kaidah dasar dalam hukum, kalau perintah ini statusnya menunjukkan hukumnya wajib, ya, pergilah segera ke masjid untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam sholat Jumat kalian. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli kalian. Jelas kok ayatnya, ya. Kemudian ditafsirkan boleh dan diharapkan untuk hari Ahad biar jauh lebih banyak. Bukan masalah banyaknya dan ramenya dalam beragama itu, tapi benarnya dalam beragama itu, ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada
dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam yang pertama. Coba sebutkan. Sekarang ini Masya Allah musibah besar ya. Ada YouTuber pergi ke beberapa perkampungan Islam, anak-anak SMA ditanya, Islam? Iya, Muslim gitu. Kemudian rukun Islam ada berapa? Berapa ya? 4 atau berapa gitu. Sampai linglung gitu ditanya rukun Islam itu ya. Terus tanya lagi, Pak, Bapak Muslim? Iya, Muslim gitu. Rukun Islam berapa, Pak? 5 katanya. Sebutkan satu-satu ya. Apa yang pertama, apa ya? Sholat apa ya? Karena harus yakin ya. Di sini juga sudah tegang nih, mau saya tunjuk. Om Ben, rukun Islam ada berapa, Om Ben? 5. Sebutkan satu-satu, berurutan ya. Syahadat, salat, saum, zakat, haji. Terus syahadat ada berapa itu? 2. Gimana kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, taib. Jamaah rahimakumullah. Tong gemper. Dari rukun Islam itu jumlahnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. Kemudian yang paling utama adalah isinya. Isi dari rukun Islam itu 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian saum, dan kemudian haji ya. Isinya tidak boleh berbeda. Ini sebagai dasar identitas seorang muslim. Mau pergi kemanapun tanya itu. Mau ke Amerika, ke Australia, ke belahan dunia manapun, atau ketika umroh coba nanti tanya, ketemu orang kan dari berbagai negara. Itu kalau berbeda isinya tanda tanya. Karena dalam agama Syiah itu rukun Islam poin yang pertama bukan 2 kalimat syahadat, tapi al-imamah gitu. Bagaimana wajibnya kultus kepada seorang pemimpin dari kalangan tokoh Syiah, yang kemudian mereka sampai mengkultuskannya. Kalau cuma taraf seseorang itu takjub, nggak apa-apa dengan keilmuannya, ustadznya, kiainya misalkan takjub dengan keilmuannya, nggak apa-apa, itu bagian dari adab. Terus sampai kepada ta'zim, meningkat, mengagungkan karena keilmuannya. Seseorang itu kan menjadi agung, menjadi mulia karena keilmuannya. Kemudian kita muliakan, kita agungkan karena sebatas keilmuannya. Itu bagian dari syariat. Karena Nabi mengatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa ya'rif li'alimina fadlahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui keutamaan keilmuan ulama kami. Itu kata Nabi, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengetahui kealiman, ketokohan ulama kami. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ya, lebih dari takjub, ya, lebih dari sekedar takzim, itu masuk pada takdis. Sudah, kalau takdis kan mensucikan, ya. Padahal tidak ada yang suci dalam persoalan ini, tidak ada yang suci kecuali satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, terjaga dari perbuatan keliru. Dan secara basariahnya pun beliau ada masa-masa berbuat keliru tapi langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hikmah hukum bagi kita. Nah, jamaah rahimakumullah, mereka orang-orang Syiah ini wajib menjunjung tinggi para ulama mereka, bahkan sejajar dengan para nabi. Dalam waktu tertentu sejajar dengan para malaikat. Dalam waktu tertentu lagi kalau sudah parah gitu mengkultuskannya, disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khumaini pernah mengatakan ya dalam bukunya Al-Aqidah Al-Islamiyah bahwa para tokoh Syiah, para ulama itu suci. Bahkan kotorannya pun suci. Ya, siapa yang mengambil kotorannya maka seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk jannah.
Makanya kotorannya sampai ada yang dimakan, ya ditaburkan begitu. Sehingga larangan-larangan sesuatu yang diharamkan tidak berlaku bagi para ulama Syiah. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, cukuplah bagi mereka itu surat At-Taubah ya, ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan para tokoh alim ulama mereka arbabam min dunillah, disejajarkan menjadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah rukun Islam isinya harus sama. Nah, poin yang kedua ini, maka ketika kita menemukan orang sudah cinta dengan Islam, maka wajib baginya kemudian disaksikan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti pembuktian dirinya masuk Islam ya. Coba dilihat dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapkan apa yang telah mereka perbuat itu nanti pada hari kiamat dari amal-amal soleh mereka, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amal-amal soleh mereka itu seperti debu yang berterbangan. Maknanya orang sholat ya, kemudian melakukan amal-amal yang lain lah, sedekah, kemudian haji, bahkan ngahajikeun umroh, ngaumrohkeun, itu banyak amal solehnya. Tapi kalau tidak berangkat amal solehnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dua kalimat syahadat, itu habaan mansura, tidak akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua kalimat syahadat ini syarat. Dulu Pak ya, kalau di jalan-jalan sedikit kita ke daerah NTB, Bima, Waingapu ya, nggak salah di sini ada orang Bima ya, Bima, Waingapu ke sana, itu ada satu kebiasaan adat baik sebelum kedatangan Islam, ada namanya rimpu ya. Rimpu itu perempuan-perempuan yang menunjukkan itu dia wanita pingitan di sana, pakai sarung khas Waingapu, khas NTB Bima, itu ditutup kemudian disisakan kedua matanya ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59 atau An-Nur ayat 31, pembahasan para ulama sampai pada pembahasan niqab, pakai cadar. Nah, sebelum kedatangan Islam di sana sudah biasa wanita-wanita pingitan pakai itu. Nah, kemudian datang Islam. Nah, kalau ada orang-orang selain Islam pakai jilbab, pakai cadar, bukan karena dasar iman, tetap saja tidak mendapatkan pahala ya. Makanya dua kalimat syahadat ini syarat ya, syarat seseorang untuk dilegalkan, disahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala amal salehnya. Ada orang Cina pelanggan Idul Adha, kalau dia punya perusahaan, punya toko lah, apa namanya, usahanya di bidang jasa ATK. Jadi punya karyawan sampai 20 karyawan. Terus setiap tahunnya sudah beberapa tahun ini belanja sapi ke saya untuk Idul Adha. Biasa salam itu, Assalamualaikum Ustaz ya, biasa. Kadang Pak Haji nyebutnya, karena kafir ya, bukan non muslim, kafir ya. Kita jawab alaik gitu aja ya, gak tahu dia orang kafir Kristen. Biasa fasih, salamnya itu fasih dah, yang murah tuh yang berenya ya. Setelah ketemu, ji cina mana aya sapi nu badag murah cina, jang saha ieu pan saya boga karyawan orang Islam unggul gitu, ku saya mah diumrohkeun, kan amal soleh di ngaumrohkeun. Beli sapi untuk Idul Adha kurban kan itu amal soleh. Tapi sholat tara, mengucapkan dua kalimat syahadat ya iraha, dan dia termasuk ya, mudah-mudahan ada benar dari sisi bahasa, dia nggak suka datang ke gereja, jadi dia itu orang kafir Kristen gitu. Ya, nggak suka ke gereja gitu ya, bukan orang baik itu dalam kekafirannya. Ini bahasa ini masalah sebenarnya bahasa ini ya.
Bukan orang baik dalam kekafirannya. Orang kafir tuh bagaimanapun nggak baik. Cuma maksud saya dia nggak suka ke gereja gitu. Bukan orang kafir yang taat dengan kekafirannya gitu ya. Tapi dia malah orang kafir yang taat dengan keislamannya. Tapi karena tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, mau nggak umrohkeun, nggak hajikeun, mau kurban, tetap saja berdasarkan ayat tadi Al-Furqan 23 itu habaan mansuro, ya, tidak melahirkan pahala. Ya. Memang ada kajian di dalam sarah, ya, di dalam sarah kitab Aqidah Thahawiyah, ya, Aqidah Thahawiyah. Di situ disarah oleh Syekh Abdul Akhir Hamad Al-Gunaimi. Beliau menyampaikan pendapat kalau kita temukan seseorang yang dulunya kafir, kemudian dia tertarik dengan Islam, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan banyak orang, tapi dia melakukan aktivitas ibadah sebagaimana umumnya orang Islam. Jadi dia tepat waktu datang ke masjid, sholat, kemudian dia juga qiyamul lail, waktu zakat dia zakat, waktu sedekah dia juga sedekah. Pokoknya melakukan amalan-amalan dohir, ya, amalan-amalan dohir yang umumnya umat Islam melaksanakannya. Ya. Kemudian kita tanya, kamu sholat, kamu zakat, muslim nggak? Muslim. Kapan di hadapan umat Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tidak, tapi saya mengucapkan 2 kalimat syahadat sendiri dengan kesadaran saya. Dia masuk Islam, dia diterima amal solehnya, begitu. Ya. Cuma idealnya harus di hadapan banyak umat Islam supaya tidak menjadi fitnah, ya, dan orang Islam tahu. Karena kalau umat Islam yang lainnya tidak tahu, ya, itu kan ada hukum nanti, ada hukum ketika ketemu jawab salam umat Islam yang menyampaikan salam ke kita dengan orang kafir yang menyampaikan salam kepada kita, beda jawabannya. Alaikassam, lain kan? Kalau umat Islam, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat keberkahan, kalimat keselamatan. Terus nanti ketika dia ngasih sesuatu, dilihat dulu. Kalau dia sembelihan, bagaimana ya sembelihannya? Kita harus apik, ya, karena orang kafir itu najis. Belum lagi kalau dia datang silaturahim ke kita. Kalau ke umat Islam, wah di rumah saya nggak ada tempat ini, banyak tamu lagi, ayo bawa ke masjid, boleh. Tapi kalau orang kafir bertamu dengan kita, kepada kita, nggak boleh dibawa masuk ke masjid. Jadi ada hukum, ya. Disitulah pentingnya 2 kalimat syahadat, mengislamkan orang kafir. Ketika sudah masuk Islam itu harus idealnya di hadapan banyak orang, ya, banyak orang, supaya orang itu tidak ada fitnah gitu. Belum lagi nih dia datang tidak tahu dia yang sudah masuk Islam apa belum. Nah, kemudian menikah dengan orang Islam. Ya. Kalau dia Muslim kan sah-sah saja. Tapi kalau dia kafir menikah dengan seorang wanita yang Muslimah, nggak boleh, itu haram, zina selamanya. Ini mahalnya 2 kalimat syahadat. Belum lagi kalau sudah terjadi, ya, peperangan misalkan, terjadi peperangan, ya. Kalau dia orang Muslim nggak boleh dibunuh, tapi kalau orang kafir boleh untuk dibunuh, ya. Nah ini harus ada jelas 2 kalimat syahadat itu, ya. Kalau ternyata dia tidak disampaikan keislamannya di hadapan banyak orang, ya, nanti tertuntut dengan hukum-hukum seperti itu di lapangan. Nah makanya ini pendapat Syekh Abdul Akhir Hamad Al-Gunaimi itu pun, ya, tetap ditanya, Bapak ini saya belum dengar 2 kalimat syahadatnya, masyarakat belum tahu, tapi sekarang sholat ke masjid, ya, waktu zakat Bapak mengeluarkan zakat dan amal-amal soleh yang lainnya, kapan Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadatnya? Memang tidak di hadapan banyak orang, tapi saya mengucapkannya sendiri 2 kalimat syahadat. Sudah, setelah itu kita sampaikan kepada yang lainnya. Kalau Bapak ini ternyata sering ke masjid dan yang lainnya, beliau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, supaya tidak menjadi fitnah. Jamaah rahimakumullah. Nah itulah
Kenapa dua kalimat syahadat itu menjadi syarat? Karena amal-amal soleh yang lainnya terangkat dan melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dua kalimat syahadat. Dan ingat, dua kalimat syahadat ini tidak boleh ditambah-tambahi. Namanya juga dua kalimat syahadat, tidak ada kalimat yang ketiganya. Karena sebagian sekte dari tasawuf itu kadang menambahinya. Ada namanya dulu Al-Arqam, ya, kemudian berubah karena dikatakan itu kelompok sesat oleh pemerintahan Indonesia waktu itu, kemudian berubah nama menjadi Hawariyun, kemudian masih terendus juga oleh pemerintahan Indonesia, ganti lagi Rufaqo. Nah sekarang sudah tidak ada. Mungkin secara person ada, ya, secara person ada, tapi nama kelompoknya ini sudah tidak kelompok yang familiar dulu. Ini dicetuskan oleh Syekh Azhari Muhammad, orang Malaysia, kemudian sampai ke Indonesia. Nah, salah satu di antara syahadatnya itu ditambahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Syekh Suhaimi waliyullah. Karena salah satu di antara yang ditokohkannya adalah namanya Syekh Suhaimi. Padahal dalam perjalanannya ternyata Syekh Suhaimi itu afiliasinya ke Syiah. Makanya nggak aneh Syiah itu kalau syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna aliyan hujjatullah gitu. Nah, itu padahal Ali sendiri tidak pernah bersyahadat seperti itu, ya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah hujjatullah. Nah, itu dalam syahadatnya ada tambahan begitu. Tidak boleh. Karena dalam hadisnya juga dua kalimat syahadat. Kalau ditambahi menunjukkan ada sesuatu yang menyimpang dalam persoalan akidah. Nah, ini prinsip rukun Islam yang pertama. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini saja dulu sementara. Ya. Insya Allah yang akan datang kita masuk pada poin yang kedua. Ternyata waktunya tidak cukup, ya. Masuk nanti pada poin kedua, wa tuqimas shalah. Barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.